Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi landasan historis pendidikan dan saya Agiarnanda Wafik Berliana, teman saya Emmy Wulandari. Nah, yang pertama ada landasan pendidikan, yaitu zaman purba. Karakteristik kebudayaan pada zaman ini tergolong maritim dan hidup bergotong royong. Kepercayaan yang dianut adalah animisme dan dinamisme. Masyarakat dipimpin oleh ketua adat. Namun, ketua adat dan empu tidak dipandang sebagai anggota masyarakat lapisan tinggi, kecuali jika mereka melakukan perannya dalam upacara adat atau ritual. Karena itu, masyarakat ini tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas. Tata masyarakatnya bersifat egaliter. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap nilai-nilai religi yang mereka yakini. Pada zaman ini, belum ada lembaga pendidikan formal atau sekolah, yaitu kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang. Pendidikan keterampilan mencari nafkah atau khususnya bagi anak laki-laki dan hidup bermasyarakat serta bergotong royong. Pendidiknya terutama adalah orang tua dan secara tidak langsung orang dewasa dalam masyarakatnya. Nah, yang selanjutnya ada zaman Hindu-Buddha. Zaman kerajaan Hindu-Buddha, masyarakat zaman ini umumnya tinggal di daerah subur, dekat pesisir, dan melakukan perdagangan dengan orang India, sehingga masuklah kebudayaan dari India. Para ketua adat lambat laun berusaha menyamai Raja India. Nah, maka timbul feodalisme seperti di India, yaitu kasta sosial, seperti kasta Brahmana, Waisya, Sudra, dan Parya. Nah, menurut para ahli, paling lambat abad ke-5 Masehi telah dimulai zaman sejarah di Indonesia dengan ditemukannya tulisan di dekat Bogor dan Kutai. Yang selanjutnya ada sifat dan jenisnya. Yang pertama, sifat pendidikan, yaitu ada informal berpusat pada religi, penghormatan yang tinggi terhadap guru aristokratis. Dan jenis-jenis pendidikannya, yaitu ada pendidikan intelektual. Nah, pendidikan ini dikhususkan untuk menguasai kitab-kitab suci, dan pendidikan kesatrian. Pendidikan ini dilakukan untuk mendidik kaum bangsawan, keluarga istana kerajaan agar memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan pemerintahan. Pendidikan keterampilan. Pendidikan ini diajukan kepada masyarakat jelata yang berlangsung secara informal, yang berlangsung dalam keluarganya. Nah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Emmy. Terima kasih, Nanda. Selanjutnya adalah zaman kerajaan Islam. Zaman kerajaan Islam berlatar belakang sosial budaya. Islam mulai masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-13 dan mencakup sebagian besar Nusantara di abad ke-16. Pemerintahannya dipimpin oleh raja dan masyarakatnya tidak mengenal kasta. Kemudian landasan pendidikannya, masuknya Islam ke Indonesia, Persia, bukti dari pendapat ini yang sebutan ejaan tulisan Arab seperti Jabar, Der, dan Pes merupakan bahasa Iran.
Sedangkan dalam Arab adalah fathah, kasrah, dan dhamma. Gujarat atau dari bahasa India, pendapat ini dibuktikan dengan ditemukannya salah satu makam raja Islam, Malikul Saleh, yang meninggal di tahun 1927 Masehi. Mesir dan Mekah, agama Islam masuk ke Indonesia bukan melalui Persia maupun Gujarat atau India. Kemudian dari landasan pendidikannya adalah landasan pendidikan A. Perkembangan pendidikan di Indonesia berlangsung sejak ajaran Islam masuk Indonesia. Mulanya ajaran Islam disebarkan melalui perdagangan khusus di Jawa. Para pedagang di samping menjalankan tugasnya, berdagang, ia membawa misi pula sebagai penyebar Islam dan menjadi ustadz atau guru. Kemudian yang B, berdasar dan tujuan dari dasar pendidikan ialah ajaran Islam yang mengandung kerangka iman, Islam, dan ihsan. Tujuan pendidikan dalam Islam haruslah dalam rangka meningkatkan pengabdian manusia kepada Allah. Kemudian landasan pendidikan yang selanjutnya adalah lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan yang digunakan untuk mengembangkan ajaran Islam antara lain yaitu 1. Langgar, yang kedua pondok pesantren. Selanjutnya landasan pendidikan dengan metode pendidikan, metode sorongan atau individual, kemudian metode halakah atau palagan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pendidikan. Ada beberapa ciri pendidikan pada zaman pengaruh Islam, diantaranya adalah pendidikan bersifat religius, yang kedua adalah guru yang tidak memperoleh bayaran, dan yang ketiga adalah pendidikan Islam bersifat demokratis. Selanjutnya adalah pada zaman pendudukan asing. Landasan pendidikan pada zaman pendudukan asing yaitu yang pertama adalah kedatangan orang Portugis setelah menguasai Malaka pada tahun 1511. Orang Portugis terus menelusuri ke Indonesia bagian timur untuk mencapai sumber rempah-rempah, dan mereka akhirnya menguasai pulau-pulau Ternate Tidore, Ambon, dan Bacan dalam misi mencari rempah-rempah itu. Mereka selalu diikuti misionaris Roma Katolik. Kemudian yang kedua, pada zaman VOC tahun 1596, Belanda pertama kali menjadi di Teluk Banten di bawah Cornelis de Houtman. Mereka menelusuri ke timur Banten sehingga sampai ke Jayakarta dan diubah namanya menjadi Batavia pada tahun 1602. Didirikannya perkumpulan yaitu Verenigde Oost-Indisch Compagnie yang sering dikenal dengan sebutan VOC. Adapun dasar dan tujuan pendidikan serta jenis-jenis sekolah pada zaman VOC, yaitu ciri persekolahannya. Ada beberapa ciri persekolahan zaman pemerintahan Hindia Belanda, yaitu sekolah yang bersifat dualistis, kemudian sekolah yang bersifat sekuler, dan yang ketiga, sekolah lebih banyak didasarkan pada kebudayaan Barat. Keempat, sekolah pemerintahan kurang memperhatikan pelajaran keterampilan khusus. Dan yang kelima adalah sekolah pemerintah kurang memperhatikan pendidikan kaum wanita. Kemudian jenis-jenis sekolahannya. Sekolah yang pertama adalah sekolah untuk orang Eropa, yaitu sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Kemudian yang kedua adalah sekolah untuk bumi putra, yaitu sekolah rakyat, sekolah raja, dan sekolah lanjutan. Yang ketiga adalah sekolah kejuruan, yaitu sekolah pertukangan, sekolah pendidikan guru, dan sekolah gadis. Kemudian pendidikan Hindia Belanda sejak tahun 1900 itu lahirnya
politik etis. Kemudian landasan dan tujuan pendidikan. Yang ketiga adalah jenis persekolahan. Pendidikannya adalah rendah, pendidikan lanjutan atau menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi, dan pendidikan swasta oleh Bumi Putra. Pendidikan Islam. Pendidikan Wahabi. Yang pertama adalah pendidikan Wahabi, yaitu landasan pendidikan Wahabi. Dihidupkan di Mesir oleh Jamaluddin al-Afghani pada tahun 1837 sampai 1097 dan Syekh Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 serta Syekh Muhammad Rashid Ridha pada tahun 1856 dan sampai 1935. Yang lebih dikenal yaitu adalah gerakan Salafiyah. Menurut gerakan Salafiyah, cara-cara memperbaiki kedudukan umat ialah dengan satu, kembali pada ajaran Islam yang murni. Yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah harus diwujudkan kembali. Yang ketiga, pintu ijtihad harus dibuka kembali. Dan empat, paham qada dan qadar harus diluruskan. Dan yang terakhir adalah umat Islam harus meningkatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kemudian belakang berdirinya Muhammadiyah yaitu adalah faktor internal. Yang pertama adalah dari kehidupan beragama sudah tidak sesuai sunnah dengan Quran. Dan yang kedua, keadaan umat Islam berada dalam kemunduran. Yang ketiga adalah kurangnya ukhuwah dalam umat Islam. Dan yang terakhir adalah kegagalan dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tidak mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan zaman, kemiskinan dan kebodohan. Lalu untuk pendidikan penduduk asing di Belanda. Untuk Belanda, landasan pendidikan INC atau Indonesia Netherlands School yaitu berpikir logis dan rasional. Yang kedua adalah keaktifan, yang ketiga adalah pendidikan kemasyarakatan, yang keempat adalah memperhatikan bakat anak, yang kelima adalah menentang intelektualisme, dan yang keenam adalah pendidikan keindahan, rasa tanggung jawab, dan nilai-nilai keagamaan. Tujuan pendidikan INS ini adalah mendidik masyarakat ke arah kemerdekaan, memberi pendidikan yang sesuai kebutuhan masyarakat, mendidik pemuda agar berguna untuk masyarakat, dan menanamkan kepercayaan diri pada peserta didik agar berani bertanggung jawab. Di pendidikan penduduk asing Jepang, landasan pendidikan atau landasan ideal pada zaman itu disebut Happo Ichiu, artinya bangsa Indonesia bekerjasama dengan Jepang dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Tujuannya adalah untuk menyediakan tenaga sukarela dan prajurit-prajurit untuk membantu perang Jepang melawan Sekutu. Landasan pendidikan atau latar belakang berdirinya Taman Siswa. Alasannya dari berdirinya Taman Siswa adalah pendidikan dan pengajaran untuk tiap bangsa berwujud berupa pemeliharaan untuk mengembangkan benih turunan dari bangsa itu. Kemudian yang kedua adalah pengajaran yang diperoleh dari orang Barat merupakan pengaruh dari politik kolonial. Dan yang ketiga, sistem pendidikan kolonial tidak menumbuhkan kehidupan bersama yang mandiri dan terus-menerus bergantung pada bangsa Barat. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang dilaksanakan ditunjukkan untuk kepentingan kolonial. Dan tujuannya adalah untuk mendidik anak agar percaya kepada kekuatan sendiri dan tidak menggantungkan diri kepada kekuatan orang lain dan atas dasar budaya sendiri. Yang terakhir adalah hal yang menguntungkan bagi pendidikan di Indonesia adalah bangsa Indonesia berkembang secara luas. Buku-buku asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seni bela diri dan perang dimiliki
oleh para pemuda Indonesia. Perasaan rindu terhadap kebudayaan semakin bergejolak. Tidak ada diskriminasi dalam pendidikan. Bangsa Indonesia dilatih dan dididik untuk memegang jabatan pemimpin. Dan sekolah-sekolah diseragamkan dan dinegerikan. Sekian dari kami. Saya kembalikan ke Nanda. Ya, terima kasih Mbak Emi Wulandari. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan materinya masih kurang jelas. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.